Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Terkejut dan tak percaya, banyak orang mulai mempercayai rumor tentang Yang Chen itu benar karena mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil membunuh ratusan jenderal hantu tingkat nirvana. Sama seperti mereka yang tidak tahu bagaimana Yang Chen bisa melakukan perjalanan jauh dari tanah Yin ekstrim sampai ke sini. Masing-masing pencapaian ini dapat disebut keajaiban. Yang Chen, setenang biasanya, melirik pengurus yang terkejut dan berkata dengan lembut, bisakah Anda membantu menyelesaikan ini untuk saya? Ya, pelayan itu benar-benar ketakutan oleh Yang Chen dan mulai memeriksa inti hantu. Yang Chen menyerahkan ratusan inti hantu. Memeriksanya tentu saja agak rumit dan sulit, tetapi tidak ada yang mengeluh tentang lambatnya langkah pengurus saat ini, karena semua orang penasaran tentang berapa banyak poin merit yang bisa diperoleh Yang Chen dalam sekali tarikan napas. Yang Chen juga cukup penasaran tentang berapa banyak poin merit yang bisa ia dapatkan karena ia mengandalkan poin ini untuk berbelanja secara royal. Lagi pula, dia sangat membutuhkan banyak hal saat ini, dan poin merit bagaikan mata uang batu suci, yang mampu menyelesaikan banyak masalah. Pelayan muda di depannya tidak mengecewakannya dan segera mengungkapkan hasilnya. Totalnya, 1,8 juta poin merit, kata pengurus yang gemetar itu. Bagaimana itu mungkin? Banyak orang merasa salah dengar, 1,8 juta. Angka itu agak berlebihan. Mungkinkah semua jenderal hantu yang dibunuh Yang Chen adalah yang berkualitas tinggi? Sekelompok orang mulai bertanya-tanya. Mereka sebelumnya mengira Yang Chen mengandalkan keberuntungan dan berhasil membunuh sejumlah besar jenderal hantu, yang sebagian besar tidak terlalu kuat dalam prasasti niat Dao. Tetapi jenderal hantu biasa, dengan jumlah lebih dari 100, hanya akan berjumlah beberapa ratus ribu poin merit paling banyak. 1,8 juta, hampir 2 juta poin merit, sama sekali tidak dapat dicapai dengan membunuh jenderal hantu biasa. Faktanya, ketika Yang Chen membunuh para jenderal hantu, dia sama sekali tidak mempertimbangkan kekuatan para jenderal hantu ini. Di matanya, mereka semua diperlakukan sama. Bunuh mereka di tempat. Namun, memang ada beberapa jenderal hantu tingkat nirvana yang kuat di antara mereka, dan bahkan seorang penguasa hantu mohe tingkat kenaikan agung. Tentu saja, mereka cukup berharga dalam perhitungan poin merit. Pelayan itu berkata dengan gugup, "Senior, token Anda." Yang Chen mengeluarkan tokennya untuk ditukar dengan 1,8 juta poin merit. Pelayan itu segera memprosesnya, dan tak lama kemudian, 1,8 juta poin merit sudah berada di tangan Yang Chen. Menerima poin merit ini, Yang Chen menunjukkan senyum senang dan mengangguk. Dia tidak berlama-lama, dan setelah menerima poin merit, Yang Chen memilih untuk pergi. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru ke medan perang melainkan memutuskan untuk beristirahat di luar sejenak, karena Dao Inten ruang waktu tidak pulih dengan cepat. Saat sedang beristirahat di luar, Yang Chen tiba-tiba menangkap beberapa suara dalam jiwanya. Mendengar suara-suara ini, alis Yang Chen terangkat dengan cepat. Jenderal hantu naga laut ini terlalu penuh kebencian, selalu mengejar dan membunuh para kultivator perempuan sekte tiga bunga kita. Kakak ketiga dibunuh oleh jenderal hantu naga laut itu, dan kakak senior keempat juga mati. Jangan menangis, setidaknya kita berhasil kembali hidup-hidup. Tapi jenderal hantu naga laut masih hidup, kan? Selama dia hidup, para kultivator perempuan sekte tiga bunga kita takkan pernah merasakan kedamaian. Kami telah memasang larangan padanya, agar kami dapat menemukan lokasinya. Ketika saatnya tiba, kami akan bersiap dengan baik dan langsung membunuh jenderal hantu naga laut ini. Benar sekali, jangan khawatir. Para pembudidaya wanita menggertakkan giginya. Awalnya, Yang Chen tidak berencana untuk terlibat. Pembunuhan jenderal hantu naga laut oleh para kultivator perempuan menarik perhatiannya, tetapi tanpa mengetahui lokasinya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Namun, siapa sangka para kultivator perempuan ini ternyata telah memasang tanda jejak pada jenderal hantu naga laut. Sekalipun kita tahu lokasi jenderal hantu naga laut, apa gunanya? Bisakah seseorang pergi dan membunuhnya? Benar sekali, kami sudah mencoba mengirim makhluk perkasa tahap kenaikan agung untuk memburu jenderal hantu naga laut ini sebelumnya, tapi apa hasilnya? Dia merasakan kehadiran mereka sejak awal dan langsung kabur. Jika kita mengirim seorang kultivator tahap nirvana untuk menghadapi jenderal hantu naga laut ini, prasasti niat Dao-nya sudah mencapai level 20.000, bagaimana kita akan menghadapinya? Jenderal hantu naga laut telah tumbuh semakin kuat. Para petani wanita ini tampak putus asa. Tepat saat itu, para wanita, Yang Chen melangkah maju dan berkata dengan hormat. Para kultivator wanita terkejut ketika Yang Chen menghentikan mereka. Ketika mereka melihat wajah familiar Yang Chen, mereka ragu-ragu, apakah itu kamu? Yang Chen kini terkenal tidak hanya di Sekte Tiga Bunga tetapi juga di seluruh wilayah utara, dan mereka sangat menyadari hal itu. Jika sebelumnya, melihat Yang Chen pasti akan membuat mereka gembira atau menimbulkan rasa penasaran, tetapi sekarang, perang baru saja berakhir, dan banyak saudari senior mereka telah meninggal, jadi mereka tidak bisa bahagia sama sekali.
Para kultivator wanita tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Chen, apakah Anda ada urusan dengan kami? Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan tenang, begini. Kudengar kalian semua mengatakan bahwa kalian sepertinya pernah bertarung dengan Jenderal Hantu Naga Laut dan bisa mengetahui lokasinya. Benarkah itu? Benar. Adik perempuanku memiliki artefak suci yang dapat mengunci lokasi orang, dan setelah terkunci, sangat sulit dideteksi. Adik perempuanku masih bisa merasakan lokasi Jenderal Hantu Naga Laut, tapi kami tidak tahu apa hubungannya ini dengan saudara Yang Chen, kata para kultivator perempuan itu dengan bingung. Yang Chen tidak menyalahkan mereka, karena mereka tidak tahu tentang kerjasamanya dengan Raja Suara Gembira. Setelah para kultivator perempuan bertanya, ia menjawab dengan lugas, begini. Saya cukup tertarik dengan Jenderal Hantu Naga Laut dan ingin bertemu dengannya. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminta bantuan para wanita itu. Yang Chen, Jenderal Hantu Naga Laut memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa kau benar-benar akan memprovokasinya? Para kultivator wanita semuanya tercengang. Meskipun dunia luar mengatakan Yang Chen kuat, itu hanyalah rumor. Seberapa kuat dia, siapa yang tahu pasti. Di sisi lain, kekuatan Jenderal Hantu Naga Laut sudah terkenal dan tak terbantahkan. Jangan khawatir, kalau sudah waktunya, para wanita hanya perlu membantuku menemukan lokasi Jenderal Hantu Naga Laut. Kalau kalian kesulitan, silakan kabur. Aku tidak butuh bantuan para wanita, Yang Chen menyeringai. Melihat penampilan Yang Chen yang penuh percaya diri, para kultivator wanita tingkat nirvana merasa dia terlalu percaya diri. Beranikah dia menantang Jenderal Hantu Naga Laut? Apakah dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh Jenderal Hantu Naga Laut? Akan tetapi, terlepas dari apa yang mereka pikirkan, mereka tidak punya pilihan selain setuju dengan Yang Chen dan berkata, baiklah, kami akan membawamu ke sana sekarang juga. Kakak senior, apa kau gila? Kita belum pulih, dan kau malah membawanya ke sana. Seru para kultivator perempuan lainnya. Kalau dia mau diadili mati, biarkan saja. Kita tidak perlu melakukan apapun, kata suster senior terkemuka dengan tegas. Para kultivator wanita lainnya, setelah mendengar apa yang dikatakan kakak senior, tidak mengajukan keberatan lagi. Benar, Yang Chen akan berurusan dengan Jenderal Hantu Naga Laut, mereka tinggal mengikutinya ke sana. Lagi pula, mereka sendiri tidak perlu melakukan apapun. Singkatnya, jika Yang Chen ingin mencari kematian, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang Chen dapat melihat bahwa para kultivator wanita tahap nirvana ini tidak memiliki banyak keyakinan padanya. Dia tidak keberatan sama sekali karena memecahkan Jenderal Hantu Naga Laut hanyalah sebuah tugas baginya. Karena saudara Yang Chen bertekad untuk menghadapi Jenderal Hantu Naga Laut, silakan ikuti kami. Namun, kami sudah memperingatkan Anda tentang risikonya. Jika terjadi kesalahan, jangan salahkan kami, kata para kultivator wanita itu. Yang Chen tersenyum tipis, para wanita, jangan khawatir. Jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab penuh dan tidak akan menyalahkan siapapun. Mendengar hal ini, kelompok itu menjadi tenang dan berhenti ragu-ragu. Kalau begitu, kamu boleh ikut dengan kami, kata gadis-gadis itu satu demi satu. Yang Chen tidak membuang waktu lagi dan mengikuti mereka dari dekat. Dalam perjalanan, Yang Chen tetap diam dan mengirimkan jiwanya untuk mengamati situasi di sekitarnya. Ia memperhatikan bahwa banyak kultivator tahap nirvana telah terluka dan kembali dengan ketakutan di mata mereka. Sial, aku benar-benar bertemu dengan Marsekal Hantu Angin Hitam. Marsekal Hantu Angin Hitam adalah jenderal hantu setingkat kaisar. Bagaimana kau bisa selamat setelah bertemu dengannya? Itu karena beberapa kultivator Great Ascension yang kuat mengambil tindakan. Tapi, kedua kultivator Great Ascension itu juga jatuh ke tangan Marsekal Hantu Angin Hitam. Kita semua nyaris lolos. Apa? Marsekal Hantu Angin Hitam begitu mengerikan sehingga bahkan dua kultivator Great Ascension pun gagal melawannya. Kau tidak tahu, Marsekal Hantu Angin Hitam adalah eksistensi tak terkalahkan di panggung Nirvana. Seharusnya dia menuju wilayah selatan, tapi siapa sangka dia akan muncul di medan perang utara kita. Dengan dia di sini, ini seperti mimpi buruk bagi para kultivator tahap nirvana seperti kami. Bahkan kultivator berbakat seperti Ye Qiubai pun harus minggir saat menghadapi Marsekal Hantu Angin Hitam. Mendengar betapa merajalelanya Marsekal Hantu Angin Hitam, Yang Chen mengusap dagunya dan merenung. Memang, kemanapun Blackwing Ghost Marshal pergi, dia adalah mimpi buruk bagi para kultivator tahap nirvana. Meskipun dia punya niat, itu masih kurang memadai baginya untuk berhadapan dengan Blackwing Ghost Marshal. Sejujurnya, dia bisa mengalahkan Blackwing Ghost Marshal terakhir kali hanya dengan mengandalkan kekuatan binatang roh pendampingnya. Kini, Ice and Fire Sky Phoenix telah koma setelah membantunya menerobos terakhir kali. Jika ia harus menghadapi Blackwing Ghost Marshal lagi, bahkan jika ia bisa tetap tak terkalahkan, hampir mustahil untuk mengalahkan Ghost Marshal. Bagaimanapun, masih ada perbedaan yang cukup besar antara prasasti Dao Inten miliknya dan milik lawan. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Karena dia belum berurusan dengan Jenderal Hantu Naga Laut, wajar saja jika dia tidak punya waktu untuk urusan lain.
Oleh karena itu, Yang Chen memilih untuk mengabaikan masalah tersebut dan mengikuti para kultivator wanita langsung ke medan perang. Ketika mereka tiba di medan perang, situasinya berubah dengan cepat. Para kultivator wanita menyesal tidak beristirahat sebelum membawa Yang Chen. Memang, meskipun mereka dapat mengamati dari jauh, mereka tidak tahu berapa banyak masalah yang akan mereka hadapi dalam perjalanan mencari Jenderal Hantu Naga Laut. Dan sekarang, hanya Yang Chen yang selamat. Bisakah Yang Chen mengurus mereka semua? Saat gadis-gadis itu bertanya-tanya, pada saat berikutnya, dua jenderal hantu panggung Nirvana tiba-tiba menyerang. Banyak sekali kultivator perempuan, hehe, aku suka. Kedua jenderal hantu tingkat Nirvana itu mengungkapkan prasasti niat dao mereka yang jumlahnya mengejutkan, lebih dari 10.000. Begitu mereka muncul, mereka langsung mengepung sekelompok orang itu. Semua kultivator wanita membelalakkan mata mereka karena tak percaya. Sialan, dua jenderal hantu dengan lebih dari 10.000 prasasti Dao Inten, betapa sialnya kita. Meski tidak sepenuhnya tidak berdaya, mereka sudah terluka dan berhadapan dengan kedua jenderal hantu ini tidak akan mudah lagi. Dan akankah mudah bagi Yang Chen sendirian untuk berhadapan dengan dua jenderal hantu dengan lebih dari 10.000 prasasti niat Dao? Bagaimana mungkin? Para pembudidaya wanita menunjukkan senyum pahit di wajah mereka. Namun, sebelum mereka sempat panik, tekanan yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit seperti gunung, batu yang sangat besar dan beratnya tak terkira. Sunyi namun menyesakkan. Dalam sekejap, kedua jenderal hantu yang bahkan belum mulai menimbulkan kekacauan, berteriak dengan sedih dan tidak mampu bangkit karena tekanan itu. Kekuatan macam apa ini? Kedua jenderal hantu itu berteriak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yang Chen tidak memberi mereka waktu untuk menerima situasi. Karena saat berikutnya, dengan sebuah ledakan, kedua jenderal hantu itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Melihat pemandangan ini, sekelompok pembudidaya wanita tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka. Sekarang mereka agak mengerti mengapa Yang Chen begitu percaya diri menghadapi jenderal hantu naga laut. Rumor tentangnya memang tidak berdasar. Ada secercah harapan di wajah mereka. Mungkin Yang Chen bisa menimbulkan masalah bagi Jenderal Hantu Naga Laut, yang bahkan tak tersentuh oleh para kultivator tahap kenaikan agung. Gadis-gadis itu memandang Yang Chen dengan berbagai ekspresi. Beberapa di antaranya penuh kekaguman dan rasa sayang. Yang lainnya dipenuhi dengan antisipasi, berharap Yang Chen menunjukkan kehebatannya. Yang Chen hanya berkata, para wanita, ayo cepat. Baru pada saat itulah gadis-gadis itu tersadar dan langsung memimpin jalan, oh, ya, ke sini. Mereka dengan cepat membawa Yang Chen maju. Yang Chen memandang ke kejauhan, jiwanya senantiasa mengamati saat mereka bepergian. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan jenderal hantu yang lebih gegabah dan menyerang, namun tanpa terkecuali, mereka semua dibunuh oleh Yang Chen dengan satu gerakan, terbunuh dengan sempurna. Hal ini membuat sekelompok pembudidaya wanita tercengang, mulut ternganga, hampir tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Apakah Yang Chen begitu tangguh? Dari awal hingga akhir, Yang Chen bahkan tidak bergerak, hanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Hanya dengan menunjukkan wilayah kekuasaannya, musuh akan menemui ajalnya. Sungguh mengerikan. Yang Chen tetap tenang dan kalem. Di bawah bimbingan para kultivator wanita, jiwanya akhirnya mendeteksi keberadaan Jenderal Hantu Naga Laut. Aku menemukannya, dia ada di sana, suster senior yang memimpin menunjuk ke depan. Yang Chen dapat melihat seorang jenderal hantu bertaring besar mencengkeram seorang kultivator wanita dan melahap yin ki primordialnya dengan cepat. Sang kultivator yang tadinya gemuk dan tampak lembut, seketika itu juga tubuhnya tinggal kulit dan tulang, dan ki yin primordialnya terkuras habis. Melihat ini, ekspresi Yang Chen berubah serius. Jadi beginilah metode Jenderal Hantu Naga Laut, dia akan langsung melahap habis seluruh ki yin primordial seorang kultivator wanita, yang mengakibatkan kematian mereka. Metodenya memang kejam. Itu dia, kata para penggarap perempuan itu dengan yakin. Yang Chen melambaikan tangannya, semuanya, mundur. Sepanjang perjalanan, para kultivator wanita ini telah menyaksikan kekuatan Yang Chen, mengetahui bahwa dia bukan sekadar subjek rumor. Namun, justru karena ini, mereka khawatir karakter berbakat seperti Yang Chen akan dikalahkan dan dibunuh oleh Jenderal Hantu Naga Laut, yang akan sangat disayangkan. Perlu diketahui bahwa sejak zaman dahulu kala, ada beberapa individu luar biasa yang ingin membantu Sekte Tiga Bunga dan memenangkan hati para kultivator wanita ini. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Mereka semua akhirnya dikalahkan oleh Jenderal Hantu Naga Laut, dan banyak kematian tragis terjadi. Bahkan individu-individu kuat di tahap kenaikan agung telah mengambil tindakan, tetapi mereka masih jauh dari mampu menghadapinya. Hal ini membuat mereka semakin takut terhadap Jenderal Hantu Naga Laut. Melihatnya membuat hati mereka bergetar, merasa bahwa dia tak terkalahkan. Pada saat itu, mereka masih memiliki pola pikir ini dan dengan cemas berkata, Saudara Yang Chen, Anda harus berhati-hati. Saat para kultivator wanita membuka mulut mereka, Yang Chen tetap tenang dan kalem. Para pembudidaya wanita ini segera mundur, dan Jenderal Hantu Naga Laut telah menyadari situasi di sini.
Melihat Yang Chen melindungi sekelompok kultivator wanita di depannya, sementara mereka dengan cepat mundur, Jenderal Hantu Naga Laut menjilat bibirnya dan mencibir, pahlawan manusia lain yang mencoba menyelamatkan kecantikan, ya. Ngomong-ngomong, kau pasti cukup cakap. Yah, aku hanya membunuh manusia laki-laki yang cakap. Yang Chen tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia membentangkan jiwanya, mengamati kemana kelompok kultivator wanita itu telah mundur. Para kultivator wanita ini belum mundur ke area aman, mendiskusikan pertempuran Yang Chen dan Jenderal Hantu Naga Laut saat mereka mundur. Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih baik untuk menang, Yang Chen atau Jenderal Hantu Naga Laut? Kurasa itu masih Jenderal Hantu Naga Laut. Meskipun itu meningkatkan egonya, kekuatannya sungguh terlalu kuat. Aku selalu merasa, apapun metodenya, itu tidak akan berhasil melawannya. Bagaimana jika Yang Chen meninggal? Jika dia tidak menang, saudara Yang Chen seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri, kan? Para kultivator wanita berdiskusi di antara mereka sendiri, merasa sulit untuk memiliki banyak kepercayaan pada Yang Chen. Pada saat yang sama, Jenderal Hantu Naga Laut datang di depan Yang Chen, dan melihat Yang Chen bersikap acuh tak acuh padanya, wajah Jenderal Hantu itu menunjukkan sedikit kemarahan. Nak, kursi ini sangat tidak senang padamu, jadi kau bisa mati sekarang. Dengan suara pelan, Jenderal Hantu Naga Laut tiba-tiba menepuk telapak tangannya. Dalam sekejap, wajah hantu besar muncul, mencabik dan menggigit Yang Chen, menelan ruang di sekitarnya dan menyebabkannya bergetar. Prasasti niat Dao yang melahap. Yang Chen mengulurkan satu tangannya, langsung menghantam wajah hantu itu di tempat. Seketika wajah hantu besar itu hancur dan hancur berkeping-keping. Oh, Jenderal Hantu Naga Laut hanya ingin menguji Yang Chen dengan santai dan tidak menyangka dia begitu tenang. Ia mencibir, jadi begitu. Sepertinya kau benar-benar punya cara yang layak untuk bersaing denganku dalam pertempuran. Aku akan menunjukkan beberapa kemampuanku yang sebenarnya untuk menemanimu. Saat kata-katanya berakhir, Jenderal Hantu Naga Laut meringkik, dan semua prasasti niat Dao terungkap sepenuhnya. Dia memegang sebilah pisau tajam berwarna hitam di tangannya, yang dipenuhi dengan sejumlah besar prasasti niat Dao. Di sekujur tubuhnya, lapisan-lapisan wajah hantu dengan taring ganas menjulang tinggi, semuanya ditutupi dengan prasasti niat Dao melahap. 20.200 prasasti niat Dao, gumam Yang Chen dalam hati, lalu menggelengkan kepalanya saat auranya perlahan menyebar. Ketika Jenderal Hantu Naga Laut merasakan aura Yang Chen, hatinya yang awalnya terkejut tiba-tiba tenggelam, dan dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Kau, suara Jenderal Hantu itu rendah. Yang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun, menampilkan semua prasasti niat Dao. Lebih dari 27.000 prasasti niat Dao terungkap sepenuhnya ke dunia. Apa? Jenderal Hantu Naga Laut terkejut, begitu pula para kultivator wanita yang berada di kejauhan, dan bahkan para penonton manusia serta makhluk hantu di sekitarnya. Yang Chen, dengan lebih dari 27.000 prasasti niat Dao, benar-benar menghancurkan Jenderal Hantu Naga Laut, membuat mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Setelah Yang Chen mengungkapkan prasasti niat Dao-nya dan mengintimidasi seluruh tempat kejadian, ia dengan santai berkata, Jenderal Hantu Naga Laut, kau salah. Kau pikir kau pantas bertarung denganku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau jauh dari itu. Jenderal Hantu Naga Laut awalnya terkejut dengan kekuatan Yang Chen, tetapi sekarang setelah dia melihat Yang Chen berani meremehkannya, dia langsung menjadi geram. Nak, apa yang kau banggakan? Biar kutunjukkan betapa kuatnya aku. Jenderal Hantu Naga Laut meraung marah. Meskipun kekuatannya yang lebih dari 20.000 prasasti Dao Inten mungkin tidak sebanding dengan Yang Chen juga tidak akan mampu mengalahkannya. Itulah yang dipikirkannya dalam hatinya. Namun, kenyataannya sangat kejam. Jenderal Hantu Naga Laut menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerangnya. Pilihan Yang Chen sangat sederhana, mengangkat tangannya, dan mengumpulkan prasasti niat Dao. Domain bumi, tekan. Pada saat itu, Jenderal Hantu Naga Laut merasa seolah-olah dirinya telah ditekan oleh gunung dan kemudian tenggelam ke dalam rawa. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Jenderal Hantu Naga Laut berjuang untuk bergerak, hanya untuk menyadari bahwa dia dikelilingi oleh batasan, dan dia tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Pada titik ini, Jenderal Hantu Naga Laut akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Sekarang, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saat dia memikirkannya, saat dia melepaskan pikirannya, Yang Chen tentu saja tidak akan melepaskan Jenderal Hantu Naga Laut yang berdiri di hadapannya seperti target hidup. Dia mengangkat tangannya perlahan, mengumpulkan tangan lonceng emas raksasa, dan menyelimutinya dengan niat Dao hidup dan mati. Menggunakan niat Dao hidup dan mati merupakan tanda penghormatan kepada Jenderal Hantu Naga Laut. Saat berikutnya, dia menamparnya. Kekuatan itu langsung menyebar, mengubah tubuh Jenderal Hantu Naga Laut menjadi abu, dan dia dibunuh oleh Yang Chen dengan satu tamparan, jatuh di tempat. Hanya butuh satu gerakan, hanya satu gerakan. Persis seperti inilah pemandangan yang disaksikan semua orang dengan mata kepala sendiri. Semua orang terkejut. Awalnya, mereka masih mempertanyakan Yang Chen.
Bahkan beberapa saat yang lalu, ketika Yang Chen baru saja berhadapan dengan Jenderal Hantu Naga Laut, mereka masih yakin bahwa Yang Chen tidak mungkin menang. Namun saat berikutnya, hasilnya mengejutkan mereka. Yang Chen menang, tak hanya menang, tapi juga menang dengan mudah. Ia menghabisi Jenderal Hantu Naga Laut hanya dengan satu gerakan. Sebuah hasil yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Satu gerakan untuk menumpas Jenderal Hantu Naga Laut. Itu adalah Jenderal Hantu Naga Laut. Apakah aku berhalusinasi? Aku pasti sedang bermimpi. Pukul aku dan lihat apakah sakit. Rasanya seperti sedang bermimpi. Beberapa kultivator perempuan bahkan berteriak. Kamu tidak sedang bermimpi, tidak satu pun dari kami yang bermimpi. Tak mampu menahan kegembiraan mereka, para kultivator wanita akhirnya mengerti perasaan mereka. Jenderal Hantu Naga Laut telah mati. Orang yang berspesialisasi dalam mengincar para wanita dari Sekte Tiga Bunga telah membunuh banyak teman dan keluarga sekte tersebut. Semua orang di sekte ingin dia pergi. Hanya saja mereka selalu tidak mampu menghadapi Jenderal Hantu yang kejam ini. Sekarang, Jenderal Hantu ini akhirnya mati, dibunuh oleh Yang Chen dalam satu pukulan. Dalam momen singkat keterkejutan itu, seluruh warga Sekte Tiga Bunga terjerumus ke dalam keadaan gembira. Tidak seorang pun dapat memahami perasaan mereka, tidak seorang pun tahu betapa bahagianya mereka saat ini. Kelompok kultivator wanita memiliki emosi dan pikiran yang berbeda ketika mereka pertama kali melihat Yang Chen, tetapi sekarang, tanpa terkecuali, mata mereka hanya dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Itu adalah kekaguman dari lubuk hati mereka. Yang Chen baru saja membunuh Jenderal Hantu Naga Laut dan menghabisi mayatnya di tempat. Kemudian, inti hantu muncul di telapak tangannya. Inti hantu ini tentu saja milik Jenderal Hantu Naga Laut. Dia perlu membawa inti ini kembali untuk melaporkan perkembangannya. Kini, Yang Chen melirik wajah-wajah terkejut di sekitarnya, tanpa berlama-lama, ia pun pergi lebih dulu sambil tersenyum tipis. Dia harus bergegas dan menemukan Ling Hua Tianzun dengan inti hantu ini. Setelah menemukan Ling Hua Tianzun, itu sama saja dengan menyelesaikan setengah tugasnya, dan kitab suci reinkarnasi akan segera tersedia. Meskipun medan pertempuran saat itu sangat sengit dan sulit untuk menentukan hasilnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, karena masih banyak waktu tersisa. Apa yang paling dikhawatirkannya adalah kitab suci reinkarnasi. Dengan keterampilan ini, niat Dao hidup dan matinya benar-benar punya tempat untuk dimanfaatkan. Maka dari itu, Yang Chen meninggalkan medan perang untuk sementara waktu. Saat dia pergi, sekelompok orang akhirnya bereaksi, ingin menahannya tetapi sudah terlambat, mereka tidak tahu kemana Yang Chen pergi. Terutama beberapa kultivator wanita yang awalnya mengirim Yang Chen untuk memburu Jenderal Hantu Naga Laut, baru sekarang mereka menyadari kesalahan mereka. Mereka tadinya mengira Yang Chen sedang mencari mati, tetapi kenyataannya, setelah berpikir matang-matang, mereka baru sadar bahwa Yang Chen datang untuk memburu Jenderal Hantu Naga Laut dengan sikap seperti pemburu yang sedang mencari mangsa. Hal ini membuat kelompok pembudidaya wanita diam-diam menyesal. Seberapa mengerikankah seorang pemburu hingga mampu memperlakukan Jenderal Hantu Naga Laut sebagai mangsa? Sekarang, mereka juga menyesalinya, karena tanpa diragukan lagi, mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk mendekati Yang Chen. Di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk memiliki kesempatan mendekati Yang Chen lagi. Pada saat yang sama, Yang Chen telah membelah jiwanya, bersiap untuk menemukan Ling Hua Tianzun. Lokasi pertarungan antara pakar panggung tak terbatas berada tinggi di langit. Orang-orang kuat ini memiliki medan pertempuran kecil mereka sendiri, dan tidak seperti mereka yang berada di tahap nirvana, tahap agung, dan tahap pencerahan, pertarungan mereka kacau. Yang Chen awalnya berpikir akan butuh usaha untuk menemukan Ling Hua Tianzun, tetapi ternyata keberuntungannya bagus. Begitu dia meninggalkan medan perang dan menemukan area di mana para ahli tahap tanpa batas beraksi, dia tiba-tiba menemukan Ling Hua Tianzun, yang saat itu tidak sedang bertempur. Ling Hua Tianzun tidak sendirian, tetapi ada juga beberapa ahli tingkat terhormat lainnya di dekatnya. Yang Chen tidak berani meremehkan mereka dan memperhatikan dengan saksama sebelum mendekat. Selain para venerate surgawi, ada juga beberapa ahli tahap nirvana yang hadir, dan Yang Chen tidak tahu apa yang telah terjadi. Sekarang dia baru saja tiba, Ling Hua Tianzun telah memperhatikannya. Ling Hua Tianzun menatap Yang Chen dengan takjub dan berkata, Yang Chen, ternyata kamu. Kamu datang di waktu yang tepat. Kemarilah. Yang Chen tidak mengerti mengapa, tetapi karena Ling Hua Tianzun memanggilnya, dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke sisi Ling Hua Tianzun tanpa menunda. Ling Hua Tianzun menatap Yang Chen sambil tersenyum, Yang Chen, waktumu tepat sekali. Aku baru saja menyebutkan Yang Chen kepada beberapa rekan kita. Bagaimana menurutmu? Para venerate surgawi lainnya saling bertukar pandang, termasuk Yun Qi Tianzun. Yun Qi Tianzun secara alami bersahabat dengan Yang Chen dan berkata dengan lembut, teman muda Yang Chen memiliki lebih dari 20.000 prasasti niat Dao dan dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini tanpa masalah. Namun, seorang yang mulia surgawi lainnya langsung membantahnya, Yun Qi Tianzun, kau perlu berpikir matang-matang.
Keponakan Ye Qiubei dan keponakan Mu Chuhe sama-sama memiliki 26.000 prasasti niat Dao, terutama keponakan Mu Chuhe, yang memiliki tubuh ilahi kesengsaraan. Bagi mereka, pergi dan menahan Jenderal Hantu Angin Hitam bukanlah hal yang mudah. Semua orang tahu tentang prasasti niat Dao Yang Chen, dia hanya memiliki 23.300, bahkan tidak 25.000. Berpartisipasi dalam pertempuran ini hanya akan menjadi penghalang. Yang Chen melirik ke arah pembicara, yang tak lain adalah Dao Ming Tianzun. Hal ini membuatnya mengerutkan kening, tetapi ia tetap tenang dan bertanya, Penatua Sekte Ling Hua, ada apa? Ling Hua Tianzun menjelaskan secara terpisah kepada Yang Chen, begini, akhir-akhir ini, Marsekal Hantu Angin Hitam telah menimbulkan kekacauan di mana-mana, menyebabkan kematian banyak kultivator tahap nirvana, dan bahkan para ahli tahap agung telah jatuh di tangannya. Kita, tahap tanpa batas, terlalu sibuk dengan lawan kita sendiri untuk menciptakan klon guna mengatasi masalah ini. Dan jika kita mengirimkan terlalu banyak master tahap agung, Marsekal Hantu Angin Hitam akan melarikan diri ketika merasakan ada yang tidak beres. Jadi setelah berpikir panjang, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meminta para ahli tahap nirvana terkuat untuk mengulur waktu Marsekal Hantu Angin Hitam. Yang Chen sekarang mengerti situasinya. Yunqi Tianzun kini berdebat dengan Dao Ming Tianzun. Dao Ming Tianzun, apakah kau mengatakan bahwa dua niat Dao terkuat milik Yang Chen tidak ada gunanya? Sekuat apapun niat Dao, siapa yang pernah melihatnya? Menurutku, sebenarnya tidak ada perbedaan besar antara niat Dao terkuat dan niat Dao khusus. Kuncinya terletak pada jumlah prasasti niat Dao. Balas Dao Ming Tianzun. Yang Chen sekarang menyadari bahwa Dao Ming Tianzun benar-benar tidak menganggapnya serius dan terus-menerus membuatnya kesal. Apakah dia tidak takut menyinggung Yang Chen? Memang, kitab-kitab kuno mengatakan bahwa tidak banyak perbedaan antara niat Dao yang terkuat dan niat Dao yang khusus. Jelaslah, para editor buku-buku kuno belum memahami konsep niat Dao yang terkuat. Hanya mereka yang benar-benar memahami niat Dao yang paling kuat yang akan memiliki pemahaman jelas mengenai terornya. Tentu saja, Dao Ming Tianzun tidak sepenuhnya salah dalam mengatakan ini, karena niat Dao terkuat milik Yang Chen terbatas kekuatannya tanpa teknik Dao untuk memanfaatkannya. Kini Yunqi Tianzun terus berdebat dengan Dao Ming Tianzun hingga, karena tak dapat menahannya lagi, dia menoleh ke Ye Qiubei dan Mu Chuhe dan berkata, keponakan Ye, keponakanmu, apa pendapat kalian berdua? Yang Chen juga cukup tertarik pada Ye Qiubei dan Mu Chuhe dan sekarang mengalihkan pandangannya kepada mereka berdua. Lagi pula, keputusan mereka juga akan memengaruhi tujuan yang akan dikejarnya selanjutnya. Terutama Mu Chuhe, yang merupakan anggota keluarga Mu lainnya. Dia adalah anggota keluarga Mu ketiga yang ditemui Yang Chen, dan masing-masing dari mereka memiliki karakter yang luar biasa. Tetapi meskipun dia menghormati mereka berdua, jelas terlihat bahwa keduanya tidak berniat menghormatinya. Terutama Mu Chuhe, yang tampak semakin arogan dan berkata dengan dingin, dalam pertempuran melawan Marsekal Hantu Angin Hitam ini, kita tidak boleh gegabah. Kakakku, Ye, dan aku sangat percaya diri dengan kemampuan masing-masing. Anak muda ini, entah dari mana, pasti bisa ikut campur, tetapi jika dia memperlambat kita, itu akan menjadi faktor utama dalam menentukan arah medan perang. Jadi, kuharap senior Yunqi Tianzun, kau akan mempertimbangkan hal ini dengan matang. Perkataan Mu Chuhe penuh dengan kesombongan, tetapi dia juga pandai berbicara, menghindari menyinggung Yunqi Tianzun sedikit pun. Mulut Yunqi Tianzun berkedut, dan kata-kata Mu Chuhe memang sangat masuk akal, memberinya wajah dan memungkinkannya untuk membuat keputusan. Tetapi pada titik ini, bagaimana dia bisa memilih Yang Chen? Pada saat ini, Ye Qiubei juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, kurasa lebih baik tidak membiarkan orang lain ikut campur dalam masalah ini. Mu Chuhe dan aku sudah cukup untuk menghadapi Marsekal Hantu Angin Hitam ini. Dia tampak lembut dan sopan, tetapi pikirannya sudah cukup jelas dari kata-katanya. Yunqi Tianzun merasa tertekan untuk sementara waktu dan hanya bisa mengalihkan pandangannya kembali ke Yang Chen, berkata, teman muda Yang Chen, bagaimana menurutmu? Yang Chen cukup tenang, mengangkat bahunya, karena saudara Ye dan saudaramu sama-sama merasa aku tidak cocok untuk bertindak, aku tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Melihat ini, Yunqi Tianzun menghela napas. Karena Yang Chen tidak mau bertindak, mengapa dia harus memaksanya? Namun, Ling Hua Tianzun penasaran dan bertanya, Yang Chen, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Junior datang ke sini khusus untuk menemukan senior Ling Hua, kata Yang Chen dengan hormat. Untuk menemukanku secara khusus. Ling Hua Tianzun terkejut, tidak tahu tujuan Yang Chen datang kepadanya. Yang Chen menjelaskan semuanya tanpa ada yang terlewat, itu saja. Junior sudah membunuh Jenderal Hantu Naga Laut, dan aku sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan Raja Senior Yu Yin dan kau kepadaku. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan para dewa surgawi pun tercengang. Apa, kau membunuh Jenderal Hantu Naga Laut? Bagaimana mungkin? Terutama Mu Chuhe dan Ye Qiubei, ekspresi mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Lagi pula, mereka tahu kekuatan Jenderal Hantu Naga Laut dan paham betul seperti apa keberadaannya.
Mereka pernah bertarung dengan Jenderal Hantu Naga Laut sebelumnya, dan meskipun mereka dapat menekannya, gagasan untuk membunuhnya tampak seperti fantasi. Apakah di antara 20.000 prasasti niat Dao ada yang mudah diburu? Linghua Tianzun membuka mulut kecilnya dengan takjub dan berkata, kau benar-benar membunuhnya. Di mana inti hantunya? Yang Chen tidak membuang waktu, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia mengungkapkan inti hantu. Begitu inti hantu muncul, suasana menjadi sunyi. Meskipun mereka tidak dapat memastikan milik siapa inti hantu itu untuk sesaat, ki yang terpancar darinya tidak dapat disangkal, sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh periode nirvana biasa. Linghua Tianzun mengambil inti hantu dan hati-hati memeriksa isinya, mencari ingatannya. Meskipun tidak semua ingatan dapat diselidiki dalam inti hantu, ingatan dari periode terkini dapat dicari, cukup untuk menentukan apakah Yang Chen benar-benar telah membunuh Jenderal Hantu Naga Laut atau tidak. Setelah dikonfirmasi, Linghua Tianzun tersentak kaget, lalu berkata, benar sekali, ini memang inti hantu Jenderal Hantu Naga Laut. Kalian semua boleh melihatnya. Daoming Tianzun adalah orang pertama yang dengan bersemangat meraih inti hantu, ingin memastikannya sendiri. Ia tak percaya Yang Chen memiliki kekuatan sebesar itu. Mungkinkah Yang Chen, dengan 23.300 prasasti niat daunnya, berhasil melakukan apa yang Ye Qiubei dan Mu Chuhe, keduanya dengan lebih dari 26.000 prasasti niat dao, tidak dapat capai dalam membunuh Jenderal Hantu Naga Laut? Namun, setelah pemeriksaan lebih teliti, Daoming Tianzun terdiam. Karena ingatan di inti hantu memang menunjukkan Yang Chen telah membunuh Jenderal Hantu Naga Laut. Sudah selesai melihat? Tanya Yunqi Tianzun, sekarang giliranku. Daoming Tianzun dengan tidak sabar melemparkan inti hantu ke Yunqi Tianzun. Yunqi Tianzun mengambil inti hantu dan memeriksanya dengan saksama, lalu menyeringai lebar dan tertawa. Ia tahu keputusannya tepat karena membiarkan Yang Chen pergi adalah pilihan terbaik. Kalian semua bisa melihatnya. Yunqi Tianzun menyerahkan inti hantu kepada orang lain. Begitu melihatnya, para ahli tahap tanpa batas lainnya menyadari bahwa Yang Chen tidak diragukan lagi telah membunuh Jenderal Hantu Naga Laut. Begitu fakta itu terungkap, semua orang sangat terkejut. Yunqi Tianzun tidak membuang waktu, awalnya, semua orang ragu. Tapi sekarang, tidak perlu diragukan lagi bahwa kekuatan sahabat muda Yang Chen ada di sini. Membunuh Jenderal Hantu Naga Laut saja sudah membuktikan kemampuan Yang Chen. Karena itu, Yang Chen, kau juga harus ikut serta dalam tugas untuk menunda Jenderal Hantu Angin Hitam. Dengan kalian bertiga bekerja sama, sekuat apapun Jenderal Hantu Angin Hitam, dia tidak akan bisa bertindak gegabah. Sayang sekali kalian bertiga, yang seharusnya bisa menunjukkan keahlian kalian di medan perang, malah ikut serta dalam tugas ini. Tapi yakinlah, jika kau bisa menunda Jenderal Hantu Angin Hitam, imbalanmu tidak akan kurang. Tidak masalah. Ye Qiubei dan Mu Chuhe setuju berturut-turut, tetapi ekspresi mereka tidak senang saat setuju. Meskipun mereka mengakui kekuatan Yang Chen, bagaimanapun juga, Yang Chen memang telah membunuh Jenderal Hantu Naga Laut. Namun, mengakuinya kepada Yang Chen sekarang akan membuat mereka kehilangan muka. Keduanya tetap menjaga ekspresi netral dan tidak banyak bicara kepada Yang Chen. Yang Chen melihat keputusan itu, dan ia tak kuasa menahan senyum dalam hati. Ia memang berencana untuk mengurus urusan dao hidup dan mati terlebih dahulu. Sekarang setelah diputuskan seperti ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior Linghua, tentang pengaturan yang sebelumnya saya buat dengan Senior King Yuyin, seperti yang Anda lihat, saya telah membunuh Jenderal Hantu Naga Laut. Aku akan mengirim pesan kepada Raja Yuyin sekarang. Kau harus pergi dan menghadapi Marsekal Hantu Angin Hitam dulu. Raja Yuyin masih bertarung dengan para ahli tingkat raja lainnya, dan belum diketahui kapan pertempuran ini akan berakhir. Setelah selesai, Raja Yuyin kemungkinan akan memanggilmu. Jangan khawatir, karena Raja Yuyin sudah berjanji, beliau tidak akan mengingkari masalah kitab suci reinkarnasi. Linghua Tianzun menyampaikan pesan itu kepada Yang Chen. Yang Chen tenang tentang hal lainnya, tetapi kitab suci reinkarnasi membuatnya sedikit cemas. Namun, karena ia merasa sudah menunggu lama, dan tidak ada bedanya jika menunggu lebih lama lagi, ia pun berkata, kalau begitu, terima kasih, Senior Linghua. Yang Chen, sahabatku, kau terlalu sopan. Bibir merah Linghua Tianzun sedikit terbuka dan dia berkata dengan lembut, Yang Chen, kau harus membawa kejayaan bagi sekteku. Yang Chen mengerti maksud Linghua Tianzun dan mengangguk setuju, tanpa mengatakan apapun lagi. Yunqi Tianzun berkata dengan tangan di belakang punggungnya, baiklah, Mu Chuhe, Ye Qiubei, Yang Chen, kalian bertiga harus berhati-hati. Marsekal Hantu Angin Hitam sedang membuat kekacauan di medan perang. Ye Qiubei dan Mu Chuhe tahu lokasinya, kalian bisa mengikuti mereka ke sana. Ketika saatnya tiba, ikuti saja perintah mereka. Lagi pula, Mu Chuhe dan Ye Qiubei lebih berpengalaman menghadapi Marsekal Hantu Angin Hitam, jadi dia membiarkan Yang Chen menuruti mereka. Kalau dia tahu Yang Chen sudah berhadapan dengan Marsekal Hantu Angin Hitam, dia mungkin tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Yang Chen cukup tenang, dengan acuh tak acuh berkata, tidak masalah.
Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Yunqi Tianzun tidak memberikan instruksi lebih lanjut, hanya melambaikan tangannya dan berkata di tempat. Mu Chuhe dan Ye Qiubai tidak banyak bicara, dan langsung pergi. Melihat mereka berdua bahkan tidak mau mengerti maksudnya, dan sudah pergi, Yang Chen mengangkat bahu tak berdaya dan mengikuti di belakang. Dia sangat tenang, mengikuti Mu Chuhe dan Ye Qiubai bersama-sama. Karena Yunqi Tianzun mengatur agar dia mengikuti perintah mereka, dia hanya akan menuruti mereka, dan itu tidak akan merugikannya. Ye Qiubai dan Mu Chuhe masih menganggapnya serius. Baru saja meninggalkan pandangan para ahli surgawi dan belum berada di medan perang, mereka berhenti dan menatap lurus ke arah Yang Chen. Yang Chen menoleh ke arah Ye Qiubai dan Mu Chuhe, lalu berkata dengan santai, maksudmu? Yang Chen, aku tak peduli bagaimana para ahli surgawi itu memujimu, tapi dalam pertarungan sungguhan, reputasimu itu tak berguna, kata Mu Chuhe dengan angkuh, saat pertempuran dimulai, kau hanya perlu membantu kami di pinggir lapangan. Kami akan menghadapi marsekal hantu angin hitam dan kau tak perlu ikut campur. Ye Qiubai tampaknya tidak sesombong Mu Chuhe, tetapi sikapnya terhadap masalah ini tetap sama. Ia tersenyum damai dan berkata, jika kau tidak ikut campur, masalah akan berkurang, tetapi jika kau ikut campur, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi, saya harap saudara Yang Chen bisa mengerti. Bagi mereka, kekuatan Yang Chen hanyalah kabar angin, dan mungkin itu semua hanya rumor yang tidak berguna. Mereka telah menolak Yang Chen sebelumnya, dan sekarang sulit bagi mereka untuk mengakui kesalahan mereka dan menyelamatkan muka. Bagaimanapun, mereka cukup percaya diri untuk menghadapi marsekal hantu angin hitam bersama-sama, dan apakah Yang Chen mengambil tindakan atau tidak, itu sudah tidak penting bagi mereka. Melihat mereka bahkan tidak ingin dia campur tangan, Yang Chen diam-diam tertawa. Dia sangat bahagia, tidak mengizinkan saya mengambil tindakan. Di mana saya dapat menemukan penawaran bagus seperti itu? Dia tahu betul seberapa kuatnya marsekal hantu angin hitam, dan jika dia bisa menghindari bentrokan dengannya, dia tidak mau melakukannya. Baiklah, karena kalian berdua percaya diri dalam menghadapi marsekal hantu angin hitam, aku akan membantu saja, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Mu Chuhe terkejut melihat Yang Chen setuju begitu mudahnya dan merasa sedikit ragu terhadapnya. Awalnya dia mengira Yang Chen akan marah, kesal, dan berdebat tentang hal itu. Namun, Yang Chen menyetujui dengan sangat sederhana dan cepat, yang membuatnya agak tidak puas. Namun, tidak pantas baginya untuk berdebat lebih lanjut, jadi dia hanya mendengus dingin, untung saja kau tahu tempatmu. Ketika percakapan berakhir, Mu Chuhe dan Ye Qiubai juga tiba-tiba pergi. Yang Chen tidak marah karenanya. Wajar jika Mu Chuhe dan Ye Qiubai, yang dikenal sebagai dua jenius dan pahlawan ganda dari utara, merasa tidak puas dengan kedatangan Yang Chen yang tiba-tiba. Tak lama kemudian, dia pun menyusul keduanya. Bersama-sama, mereka bertiga memasuki medan perang. Saat mereka tiba di medan perang, banyak orang yang baru kembali dari pertempuran memperhatikan mereka. Lihat, itu Mu Chuhe dan Ye Qiubai. Kedua orang kuat ini bergabung. Sepertinya rumor itu benar. Mereka berdua berencana untuk menghentikan marsekal hantu angin hitam bersama-sama. Ini berita bagus. Marsekal hantu angin hitam terlalu jahat. Dia telah mengamuk selama beberapa hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kuharap Mu Chuhe dan Ye Qiubai bisa menghukumnya. Ngomong-ngomong, siapa orang di sebelah Mu Chuhe dan Ye Qiubai? Saya tidak ingat. Orang itu adalah Yang Chen, bintang yang sedang naik daun dan menjadi subjek banyak rumor akhir-akhir ini. Banyak orang juga mengenali Yang Chen. Selama periode ini, ada banyak rumor tentangnya. Namun, dibandingkan dengan popularitas Mu Chuhe dan Ye Qiubai, Yang Chen masih baru, dan masih ada celah tertentu di antara mereka. Itulah mengapa Mu Chuhe dan Ye Qiubai begitu bangga. Inilah perlakuan yang seharusnya diterima para jenius, di mana mereka bisa menarik banyak tatapan kagum dari orang-orang. Dalam hal ini, Yang Chen masih kurang. Dan akhirnya, ketiganya tiba di medan perang. Di angkasa, situasi perang berubah dengan cepat, tetapi tidak sulit menemukan marsekal hantu angin hitam. Tak diragukan lagi, ia sedang mengamuk di tengah kerumunan, membunuh tanpa ampun, dan tak seorang pun mampu menghentikannya. Kini, marsekal hantu angin hitam membantai rakyat tanpa pandang bulu, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Kemanapun ia pergi, mayat bergelimpangan di mana-mana dan tak terhitung banyaknya mayat berjatuhan dari langit. Hal itu telah menjadi mimpi buruk dan ketakutan bagi banyak kultivator, karena mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi tirani marsekal hantu angin hitam. Di bawah taktiknya, mereka hanya bisa menggigil, menunggu kehancuran mereka. Marsekal hantu angin hitam kini membunuh dengan mata merah. Dia seharusnya mengamuk di wilayah selatan, tetapi alasan dia datang ke wilayah utara hanya diketahui olehnya, dia ingin menemukan targetnya, Yang Chen. Pria itulah yang telah mengambil sumber ki jahatnya dan lolos dari tangannya, meninggalkan Blackwing Ghost Marshal tanpa tempat untuk menaruh wajahnya. Dia harus membunuh Yang Chen. Itulah sebabnya dia mencarinya di sini, membunuh dengan sembarangan. Tapi setelah membunuh entah berapa banyak kultivator tahap nirvana, dia masih tidak bisa menemukan Yang Chen.
Karena murka, Marsekal Hantu Angin Hitam membunuh dengan semakin ganas. Akhirnya, ketiganya muncul. Itu adalah Ye Qiubai, Mu Chuhe, dan Yang Chen. Begitu Mu Chuhe tiba, ia berteriak, Marsekal Hantu Angin Hitam, kau tampaknya terlalu sombong. Beri kau pelajaran. Ye Qiubai juga berkata dengan sungguh-sungguh, Marsekal Hantu Angin Hitam, apakah kau benar-benar berpikir tidak ada lagi manusia yang bisa melawanmu? Mendengar suara Mu Chuhe dan Ye Qiubai, Marsekal Hantu Angin Hitam mencibir dengan ganas. Di matanya, kedua orang ini hanyalah gangguan kecil dan tidak layak diperhatikan. Akan tetapi, pupil matanya cepat mengecil. Itu kamu. Dia melihat Yang Chen, dan saat dia melihat Yang Chen, wajahnya berubah dingin dan taringnya yang ganas terlihat. Ye Qiubai dan Mu Chuhe mengira identitas mereka dikenali oleh Marsekal Hantu Angin Hitam, itulah sebabnya dia tampak begitu serius. Yang Chen, mundurlah dan berjaga di samping. Jangan biarkan hantu-hantu lain mengganggu kita, perintah Mu Chuhe saat itu juga. Tanpa keberatan, Yang Chen melangkah mundur ke garis kedua, menyaksikan dua orang itu bertarung melawan Marsekal Hantu Angin Hitam. Melihat Yang Chen hendak mundur ke belakang, Marsekal Hantu Angin Hitam tidak dapat mentolerirnya, karena satu-satunya targetnya adalah Yang Chen. Nak, kau mau pergi kemana? Teriak Marsekal Hantu Angin Hitam dengan marah. Mau kemana kau? Kita di sini, Komandan Hantu Angin Hitam. Mu Chuhe dan Ye Qiubai tidak mengerti maksud Komandan Hantu Angin Hitam, mengira dia akan pergi, jadi mereka langsung menghalanginya. Bagaimana mungkin Marsekal Hantu Angin Hitam tidak murka? Ia meraung, minggir. Ketika percakapan berakhir, ki hantunya menyebar, meliputi seluruh area, dan dia berdiri melawan Mu Chuhe dan Ye Qiubai. Ye Qiubai dan Mu Chuhe juga bukan orang biasa. Melihat taktik Marsekal Hantu Angin Hitam, mereka segera menggunakan prasasti niat dao mereka sendiri dan bertarung melawan Marsekal Hantu Angin Hitam. Untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Namun, Black Wind Ghost Marshal tidak mau memperhatikan keduanya. Di matanya, keduanya bisa ditangani kapan saja, tetapi jika Yang Chen tidak ditangani dengan serius, dia bisa melarikan diri kapan saja. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, kalian keluar dan urus dua orang ini untukku. Begitu suaranya jatuh, wus, 4 pembangkit tenaga listrik setingkat Ghost Commander muncul di sini. Saat keempat jenderal hantu ini muncul, mereka semua memperlihatkan prasasti niat dao yang menakjubkan, yang mengejutkan Ye Qiubai dan Mu Chuhe saat menyebar. Karena keempat jenderal hantu ini semuanya adalah jenderal hantu tingkat raja. 4 jenderal hantu tingkat raja muncul entah dari mana di sini, memperlihatkan prasasti niat dao, 3 di antaranya mencapai 20.000, dan 1 di antaranya mencapai sebanyak 19.000. Yang tertinggi di antara semuanya telah mencapai sebanyak 22.000 prasasti niat dao, sungguh mengerikan. Hal ini membuat Ye Qiubai dan Mu Chuhe panik. Mereka awalnya yakin bisa menunda kedatangan Marsekal Hantu Angin Hitam, tetapi mereka tidak menyangka Marsekal Hantu Angin Hitam akan memiliki begitu banyak jenderal hantu tingkat raja yang melindunginya. Apa yang terjadi di sini? Ye Qiubai dan Mu Chuhe tercengang. Mereka yakin bahwa mereka dapat menghadapi Black Wind Ghost Marshal sendiri. Namun bagaimana mereka bisa bertarung dengan 4 jenderal hantu tingkat raja yang ditambahkan? Sekarang, Marsekal Hantu Angin Hitam bahkan tidak memandang mereka berdua dan berkata dengan suara berat, Bintang Ilusi, kalian, selesaikan saja dua orang yang menghalangi jalanku ini. Tidak masalah, kata keempat jenderal hantu tingkat raja. Tepat pada saat itu, sebuah kilatan muncul tiba-tiba, dan sosok Yang Chen muncul, disertai dengan tangan lonceng emas raksasa, yang jatuh dalam sekejap. Tekanan telapak tangan ini turun begitu dahsyat sehingga keempat jenderal hantu tingkat raja tiba-tiba memucat. Mereka merasakan kengerian kekuatan telapak tangan Yang Chen dan mundur dengan tergesa-gesa. Dengan mundurnya ini, mereka dipaksa minggir oleh Yang Chen. Aku akan menghadapi keempat jenderal hantu ini. Kalian berdua hanya perlu fokus menghadapi Marsekal Hantu Angin Hitam ini, kata Yang Chen dengan tenang sambil memukul mundur keempat jenderal hantu itu. Melihat Yang Chen mampu memukul mundur keempat jenderal hantu tingkat raja dan menunda mereka dengan kekuatannya sendiri, Mu Chuhe dan Ye Qiubai pun menghela napas lega. Mereka tidak dapat menahan rasa terima kasih kepada Yang Chen, tetapi di saat yang sama, mereka juga merasa kasihan kepadanya. Di mata mereka, Yang Chen tidak akan mampu melawan 4 jenderal hantu tingkat raja, itu gila dan mustahil. Mereka mengira Yang Chen hanya memanfaatkan nyawanya untuk membantu mereka mengulur waktu menghadapi Marsekal Hantu Angin Hitam. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Chen tidak memikirkan semua itu. Ia hanya tidak ingin mengganggu rencana yang telah mereka susun bersama sebelumnya. Di matanya, berhadapan dengan 4 jenderal hantu tingkat raja sendirian jauh lebih santai daripada bertarung melawan Marsekal Hantu Angin Hitam. Ye Qiubai dan Mu Chuhe tidak tahu seberapa mengerikannya Marsekal Hantu Angin Hitam, tetapi Yang Chen tahu betul seberapa kuat Marsekal Hantu Angin Hitam. Sekarang, Marsekal Hantu Angin Hitam benar-benar marah. Dia bermaksud mengandalkan 4 jenderal hantu tingkat raja untuk menghadapi Ye Qiubai dan Mu Chuhe, tetapi dalam sekejap mata, Yang Chen telah memaksa pergi 4 jenderal hantu tingkat raja. Bagaimana mungkin dia tidak marah?
Lagi pula, jika keempat jenderal hantu tingkat raja ini benar-benar dapat menghadapi Yang Chen, mengapa ia harus repot-repot melawan mereka sendiri? Baiklah kalau begitu, Marsekal Hantu Angin Hitam berkata dengan suara berat, karena kalian berdua ingin mati, biarkan aku memenuhi keinginanmu. Begitu suaranya berakhir, Marsekal Hantu Angin Hitam meraung, gagak angin hitam. Sejumlah besar gagak hitam menempati seluruh ruang di sekitarnya, menyapu ke arah Ye Qiubei dan Mu Chuhe. Pada saat yang sama, Yang Chen juga mendorong keempat jenderal hantu tingkat raja ke satu sisi. Kalau dipikir-pikir lagi, saat pertama kali dia melihat Panglima Hantu Angin Hitam, memang ada beberapa jenderal hantu tingkat raja yang sedang mengikuti di dekatnya, dan sepertinya dia kurang hati-hati karena tidak menyadari sebelumnya bahwa Panglima Hantu Angin Hitam membawa banyak pembantu. Keempat jenderal hantu tingkat raja jelas tidak tahu seberapa kuat Yang Chen, tetapi sekarang setelah mereka ada di sini, mereka semua menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka. Di antara mereka, Jenderal Hantu Bintang Ilusi terkuat memiliki lebih dari 22.000 prasasti niat Dao. Dia telah dipaksa ke sini oleh Yang Chen, dan dia sudah bisa membayangkan kemarahan Marsekal Hantu Angin Hitam. Hal ini pun membuatnya berkata dengan dingin, anak manusia, berani sekali kau menghalangi jalan kami. Kurasa kau cari mati, Elder Illusion Star, tidak perlu marah. Lagi pula, kita tidak bermalas-malasan. Menghadapi anak ini jauh lebih mudah daripada menghadapi Ye Qiubei dan Mu Chuhe. Mereka berdua kuat, dan kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka satu lawan satu. Para jenderal hantu lainnya tertawa. Jenderal hantu bintang ilusi memutar lehernya dan berkata, benar juga, kalau kita tidak bisa menekan mereka berdua nanti, kita tetap akan dihukum. Kita akan melapor kembali setelah membunuh anak ini, dan hukumannya mungkin lebih ringan. Ayo kita lakukan ini dan buat semuanya tetap sederhana. Jenderal hantu bintang ilusi tidak berniat bersikap sopan sama sekali, dan langsung masuk dengan ki hantu yang kuat untuk mencoba membunuh Yang Chen. Yang Chen hanya tersenyum tipis, apakah kalian benar-benar berpikir menghadapiku lebih mudah daripada menghadapi Ye Qiubei dan Mu Chuhe? Tampaknya dia perlu mengoreksi pemikiran bawah sadar di hati beberapa jenderal hantu ini. Beberapa jenderal hantu menerkam dalam sekejap, dan sosok Yang Chen tiba-tiba menghilang. Angka, di depan domain bumi, keunggulan jumlah tidak ada gunanya. Yang Chen muncul setelah 4 jenderal hantu tingkat raja, dan kemudian domain bumi langsung menekan mereka. Keempat jenderal hantu tingkat raja itu semuanya merasa seakan-akan ada gunung yang dalam sekejap tengah menekan dengan ganas, membuat mereka merasa seperti terjebak di rawa, hati mereka bergetar, merasa tak berdaya dan tidak tahu bagaimana cara melawan Yang Chen. Karena mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka bahkan tidak bisa bergerak, bagaimana mereka bisa bertarung dengan Yang Chen? Apa ini? Bagaimana ini mungkin? Keempat jenderal hantu itu benar-benar terperangkap dalam ketakutan. 3 jenderal hantu lainnya tidak tahu harus berbuat apa, tetapi jenderal hantu bintang ilusi tetap tenang. Merasakan banyaknya prasasti niat Dao di dalam domain bumi, ia sudah merasakan ada yang tidak beres. Lebih dari 27.000 prasasti Dao Inten, buruk sekali. Orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Ye Qiubei dan Mu Chuhe. Inilah kekuatan sebuah domain, ayo kita bergabung, kita semua membuka prasasti Dao Inten kita dan hancurkan penghalangnya, perintah jenderal hantu bintang ilusi. Keempat jenderal hantu tingkat raja menyadari ada yang tidak beres, dan secara bersamaan mengeluarkan prasasti niat Dao, menyebarkan kekuatan mereka. Hal ini membuat domain bumi Yang Chen tiba-tiba sulit ditekan, dan akan segera dihancurkan oleh keempat jenderal hantu tingkat raja. Yang Chen mengangkat sudut mulutnya. Menarik, keempat jenderal hantu ini cukup tenang, iya. Baiklah, biarkan mereka merasakan kekuatan domain ganda. Saat Yang Chen melambaikan tangannya, tubuh ilahi kesengsaraan tiba-tiba terpisah darinya. Setelah tubuh ilahi kesengsaraan dipisahkan, Yang Chen membuka domain bumi yang lain. Keempat jenderal hantu tingkat raja bergabung untuk berpikir bahwa mereka akhirnya dapat menghancurkan wilayah kekuasaan Yang Chen. Namun kenyataan kejam itu datang dengan cepat. Domain kedua Yang Chen dengan cepat menekan. Domain ganda, turun pada saat yang sama. Hal ini membuat beberapa jenderal hantu tingkat raja yang baru saja menerobos domain bumi merasakan arti sebenarnya dari keputusasaan. Tidak bagus. Sebelum mereka sempat berpikir, lapisan kedua domain itu runtuh seperti gunung, mendorong mereka kembali ke domain itu sekali lagi. Dua wilayah kekuasaan itu saling tumpang tindih dan menutupi satu sama lain, membuat para jenderal hantu itu dilanda ketakutan yang amat dalam. Awalnya mereka mengira ada harapan untuk keluar, tetapi kenyataan ternyata jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya gagal menerobos wilayah kekuasaan Yang Chen, tetapi mereka juga semakin terperangkap, dengan belenggu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka berempat kini seperti anak kecil yang tak berdaya di hadapan Yang Chen, sama sekali tidak punya daya untuk melawan. Jenderal hantu bintang ilusi dan yang lainnya akhirnya memahami makna di balik kata-kata Yang Chen pada titik ini. Mengapa mereka harus bersyukur bertemu Yang Chen? Mereka seharusnya memilih untuk segera melarikan diri, tetapi dengan bodohnya memutuskan untuk tetap tinggal di sini.
Dan mereka pikir mereka beruntung. Sekarang, tampaknya mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri dari tempat ini. Saat domain ganda menjebak 4 jenderal hantu tingkat raja, Yang Chen tidak lagi sopan. Wilayah itu menyusut dan terkonsentrasi, satu jenderal hantu tidak dapat menahan tekanan dan langsung hancur berkeping-keping tanpa berteriak. Melihat jenderal hantu tingkat raja tewas, yang lain tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik, ketakutan mereka bertambah dalam. Cobaan itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap mata, jenderal hantu tingkat raja kedua musnah. Jenderal hantu ketiga juga meledak. Hanya jenderal hantu bintang ilusi yang bertahan, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa dia telah mencapai batasnya. Jenderal hantu bintang ilusi tidak dapat menahan diri untuk meraung, "Ah, aku tidak akan menerima ini." Saat berikutnya, tubuhnya meledak dengan keras. Mengalahkan 4 jenderal hantu tingkat raja dengan domain ganda pasti akan membuat siapapun khawatir jika mereka mengetahuinya. Lagi pula, mampu menghadapi satu jenderal hantu tingkat raja saja dianggap sebagai kebanggaan tertinggi di dunia manusia. Namun kini, Yang Chen sendirian mengatasi 4 di antaranya tanpa kesulitan. Setelah keempat jenderal hantu tingkat raja tersingkir, Yang Chen segera mengalihkan pandangannya ke marsekal hantu angin hitam. Lagi pula, berdasarkan pemahamannya, tidak akan mudah untuk menghadapi Black Wind Ghost Marshal dan keluar tanpa cedera. Terlepas dari apa yang dipikirkan Mu Chuhe dan Ye Qiubai tentang kemampuan mereka untuk melawan Black Wind Ghost Marshal, di mata Yang Chen, mereka berdua saja tidak cukup memenuhi syarat untuk menghadapinya. Seperti yang diduga, tatapan Yang Chen berubah dan segera dia mengerutkan kening. Dia melihat Black Wind Ghost Marshal sepenuhnya menekan Ye Qiubai dan Mu Chuhe. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ye Qiubai dan Mu Chuhe. Untuk menghadapi marsekal hantu angin hitam, mereka tidak tahu banyak tentangnya karena medan perang utamanya sebelumnya berada di wilayah selatan. Baru setelah tiba di wilayah utara, mereka sempat bertukar jurus dengan marsekal hantu angin hitam beberapa kali. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkannya, mereka percaya bahwa bersama-sama, mereka berdua akan cukup untuk menahan Black Wind Ghost Marshal. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Black Wind Ghost Marshal tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya dari awal hingga akhir. Saat menghadapi mereka, Black Wind Ghost Marshal selalu menahan diri. Baru hari ini, entah kenapa, dia menunjukkan kekuatan penuhnya sejak awal, menghancurkan mereka dengan Black Wind Crow. Mereka bergabung dan menggunakan berbagai macam kartu tersembunyi, tetapi mereka masih terus ditekan. Mereka hanya bisa bertahan di tempat yang dilewati burung gagak yang tak terhitung jumlahnya. Kini, mereka mendapati bahwa prasasti niat dao mereka telah diuraikan lebih dari setengahnya, menyebabkan Mu Chuhe dan Ye Qiubai menjadi semakin panik. Jika semua prasasti niat dao mereka hancur, garis pertahanan mereka tidak akan kuat lagi. Dalam kondisi ini, sulit bagi mereka bahkan untuk melawan atau menghentikan marsekal hantu angin hitam. Black Wind Ghost Marshal kini dipenuhi amarah. Awalnya dia berencana membunuh Yang Chen, tetapi kedua orang ini bersikeras menghentikannya. Mencari kematian, dia tidak keberatan mengabulkan keinginan mereka. Marsekal hantu angin hitam menjilat bibirnya, menatap keduanya, dan meraung dengan ganas, "Mati untukku." Ketika percakapan itu berakhir, sejumlah besar burung gagak terbang keluar dari tubuhnya lagi, menghancurkan seni Taois cahaya emas milik Mu Chuhe dalam sekejap. Sebuah lubang besar terbuka, dan kawanan gagak itu langsung bertabrakan dengan tubuh Mu Chuhe. Mu Chuhe memuntahkan darah dan mundur dengan putus asa. Melihat ini, wajah Ye Qiubai dipenuhi kepanikan, dan dia berteriak, "Saudaramu! Giliranmu." Marsekal hantu angin hitam tampak santai, seolah-olah dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi mereka berdua. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Ye Qiubai menggertakkan giginya. "Karena aku tidak mau repot-repot membunuh sampah seperti kalian semua, asalkan kalian tidak punya keinginan mati," kata marsekal hantu angin hitam dengan dingin. Seketika, tanpa sedikit pun rasa sopan, dia mengarahkan telapak tangannya untuk membunuh Ye Qiubai juga. Namun pada saat itu, tiba-tiba aura jahat yang mengerikan menyapu dari jauh. Aura jahat ini menjelma menjadi penghalang yang menghalangi serangan Black Wind Ghost Marshal. Akan tetapi, aura jahat itu tidak bertahan lama dan segera tertembus oleh lubang besar. Namun pemilik aura jahat ini telah menyelamatkan Ye Qiubai dan Mu Chuhe. Orang yang melakukannya tentu saja Yang Chen. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang, aura jahatnya terbagi menjadi beberapa bagian, memegang Ye Qiubai dan Mu Chuhe. Melihat penampilan mereka, ia berkata, "Kalian berdua, apa kalian baik-baik saja?" "Yang Chen, kamu." Mata Mu Chuhe dan Ye Qiubai terbelalak tak percaya. Apakah Yang Chen benar-benar muncul di sini? Mungkinkah keempat jenderal hantu tingkat raja telah meninggal? Apakah mereka dibunuh oleh Yang Chen sendiri? Mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi setelah melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa keempat jenderal hantu tingkat raja memang terbunuh. Peristiwa mengerikan itu membuat keduanya terguncang. "Kalian berdua, tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Aku mengerti keinginan kalian untuk menahan marsekal hantu angin hitam, tetapi kenyataannya, dia bukan lawan kalian. Kalian berdua, mundur dan lihat saja," kata Yang Chen.
Meskipun dia sebenarnya tidak ingin menghadapi Blackwing Ghost Marshal, tampaknya dia tidak punya pilihan selain menghadapinya sekarang. Lagi pula, target awal Blackwing Ghost Marshal adalah dia. Nah, setelah terakhir kali dia bertukar jurus dengan Blackwing Ghost Marshal, dia berencana untuk bertemu dengannya lagi juga. Sekarang setelah Ye Qiubei dan Mu Chuhe mengingat kembali, mereka merasa malu, mengingat sebelumnya mereka pernah mengejek Yang Chen. Namun dalam sekejap mata, Yang Chen menyelamatkan mereka terlepas dari dendam mereka di masa lalu. Mereka pasti sudah mati di tangan Marsekal Hantu Angin Hitam jika bukan karena dia. Terlebih lagi, Jenderal Hantu tingkat Raja yang mati membuktikan kekuatan Yang Chen. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.